Homeschooling Bintang. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Adik-adik masih tetap semangat kan? Ketemu lagi sama Kak Firda dan Kak Devina di kegiatan Life Skill Class. Nah, hari ini kegiatan LSC kita adalah kerajinan nih, yang mana kita akan membuat tote bag EcoPrint. Nah, pasti Kak Firda yakin ya adik-adik sudah tidak asing nih sama istilah EcoPrint, yang mana kita memanfaatkan bunga-bungaan, daun-daunan yang ada di sekitar rumah ya, atau yang bisa kita temukan di rumah adik-adik, begitu ya. Jadi hari ini siapkan ya untuk daun dan bunga-bunga yang mau digunakan. Udah gak sabar ya? Kalau gitu langsung aja kita ke alat bahan dan proses pembuatannya. Oke adik-adik, untuk membuat kerajinan tas tote bag EcoPrint, nah alat yang kita butuhkan, nah yang pertama di sini Kak Devina sudah ada tasnya tentunya ya. Ini tas tote bagnya warna putih seperti ini. Adik-adik yang online sudah dapat ya dari toolkit yang dikirimkan oleh Kak Firda. Nah kemudian selain ada tote bag, di sini juga ada palu. Ya, ini palu dari kayu. Nah, nanti kita gunakan untuk memukul-mukul daun atau bunga yang akan kita jadikan motif EcoPrint. Selanjutnya, di sini ada sikat. Nah, sikat ini kita gunakan nantinya untuk membersihkan sisa-sisa daun atau bunga yang menempel ya di tote bagnya ketika kita memukul-mukul tadi untuk membuat motif. Nah, kemudian di sini ada tawas. Nah, tawas nantinya kita gunakan sebagai pengawet dari tas tote bagnya. Jadi tawas ini opsional ya. Kalau adik-adik membuat motif EcoPrint menggunakan daun hijau, nah nanti biasanya di tasnya itu akan pekat warnanya ya, akan menempel sekali. Nah, jadi ketika adik-adik ingin warnanya lebih kelihatan lagi, nah itu bisa direndam dulu di air dengan serbuk tawas ini. Tapi kalau adik-adik menggunakan bunga sebagai motif dari tas EcoPrintnya, nah adik-adik tidak perlu menggunakan tawas ya, tidak perlu tasnya direndam di air dengan campuran tawas seperti itu. Nah, di sini juga kita menyediakan plastik. Nah, plastik ini untuk melapisi ketika adik-adik memukul daun atau bunga sebagai motif EcoPrintnya ya, biar tidak kemana-mana nih nanti, biar rapi. Oke, nah tadi sudah dijelaskan ya kalau satu kit yang sudah adik-adik terima itu nanti ada beberapa item seperti ini. Nah, silakan dicek ya adik-adik ya. Nah, kemudian untuk bahan yang kita butuhkan ini ada beraneka macam daun dan bunga. Nah, berarti nanti kita Kak Vida dan Kak Devina menggunakan air tawas nggak? Tidak ya adik-adik ya, karena ada campuran bunga dengan warna merah dan ungu. Jadi nantinya ketika direndam menggunakan air tawas itu nanti akan luntur warnanya karena tidak terlalu pekat atau kuat. Tapi kalau adik-adik hanya menggunakan dedaunan aja, nah tanpa ada tambahan atau campuran bunga, silakan bisa direndam menggunakan air tawas. Begitu ya adik-adik ya. Oke, ini aja yang kita butuhkan. Wah, kayaknya simple banget ya Kak Devina ya. Betul. Dan bahan-bahannya sangat mudah ditemukan. Benar. Jadi bebas adik-adik menggunakan bunga jenis apapun, daun jenis apapun yang ada atau yang adik-adik temukan. Oke adik-adik, kita ke langkah yang pertama ya. Jadi langkah yang pertama kita siapkan tote bag dan palunya. Ini palu ajaib. Kemudian kita rencanakan desainnya nanti mau seperti apa. Nah, kita harus merencanakan terlebih dahulu ya. Kita imajinasikan kira-kira adik-adik mau meletakkan motifnya itu di mana aja. Nah, usahakan nanti untuk tote bagnya tidak terlalu sepi atau kosong dan juga tidak terlalu ramai ya adik-adik ya. Sebenarnya sesuai selera ya, akan tetapi lebih baik kalau kita
bisa membayangkan terlebih dahulu kira-kira nanti ini mau diletakkan di mana, kemudian ini nanti diletakkan di mana biar rapi. Nah, bunga-bunganya di tengah. Oke, ini aneka bunga ya adik-adik ya. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya bentuknya ya adik-adik ya. Jadi aneka warna bunga dan daun-daunan yang sudah kita atur ya letaknya. Nah kalau gitu kita langsung aja siapkan plastik ya adik-adik ya. Nah kalau Kak Firda dan Kak Devina, nanti akan Kak Firda dan Kak Devina garap satu-satu ya, atau kerjakan satu-satu. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Nah, sebenarnya kalau adik-adik mau langsung boleh, bisa ya. Tapi takutnya nanti malah barangkali ada cipratan yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita fokus satu-satu. Oke, langkahnya cukup sederhana ya adik-adik ya. Tinggal kita pukul-pukulkan aja. Tapi pukulnya jangan yang sampai keras banget ya adik-adik ya. Nanti palunya rusak. Jadi dipukul sambil digesek sedikit. Kalau misalkan adik-adik mau yang lebih mudah, bisa banget kalau daun atau bunganya dicelupkan dulu ke air. Oke adik-adik, jadi kurang lebih nanti seperti ini ya. Sudah terlihat bayangan-bayangan dari warna yang dihasilkan oleh daun dan bunga. Nah, coba kita lihat ya. Nah, sampai benar-benar pipih ya adik-adik ya. Jadi ini pipih atau gepeng. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Kalau warna ungu, jadi akan memberikan warna sesuai dengan warna yang dihasilkan, yang dimiliki.
Nah, ini dia adik-adik hasil tote bag ekoprintnya sudah jadi. Nah, di sini Kak Devina dan Kak Firda menggunakan ada motif bunga telang ya yang berwarna biru. Kemudian ini daunnya juga daun dari bunga telang. Kemudian yang di tengah yang berwarna ungu ini adalah bunga Kamboja, dan yang di pinggir ya sebelah kiri atau kanannya adik-adik ini adalah daun sirih. Nah, ini adalah bunga dan daun yang cukup pekat ya Kak warnanya Bener, ketika dipukul-pukul bener. kemudian menghasilkan motif untuk tote bag ekoprintnya. Iya benar. Nah untuk yang daun-daun warna hijau ini memang butuh sedikit effort ya Kak Devina ya. Betul. Karena memang daun itu teksturnya lebih tipis daripada bunga. Jadi ketika dipukul itu belum tentu keluar warnanya. Jadi adik-adik langsung coba terus ya adik-adik ya sampai daunnya berbentuk gepeng ya atau kayak mau hancur begitu ya, baru nanti akan keluar warna yang seperti ini. Nah untuk bunga, nah bisa adik-adik bandingkan ya, kalau bunga ini warnanya memang kurang kuat, akan tetapi ketika adik-adik memukul-mukul bunganya tadi ya di permukaan plastik itu lebih mudah ya adik-adik ya. Nah akan tetapi mungkin untuk ketahanannya yang bunga ini warnanya cepat pudar dibandingkan dengan yang daun. Nah makanya Kak Fira pesan ya ke adik-adik ya, kalau misalkan kalian menggunakan bunga sebagai pewarna dari ekoprint, tidak perlu direndam di bubuk air tawas, di air bubuk tawas. Nah akan tetapi jika kalian hanya menggunakan dedaunan aja yang warnanya hijau, adik-adik boleh ya merendamnya dengan air tawas, kemudian dijemur, nah baru bisa digunakan. Begitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk tugasnya sama seperti biasanya, silakan mengirimkan 3 buah foto dokumentasi, yaitu 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan proses pembuatan ekoprint, entah itu ketika memukul ya atau entah itu menata bunga dan daunnya ya, entah apapun itu, yaitu proses pembuatannya. Dan jangan lupa 1 foto dokumentasi terakhir, yaitu hasil akhir dari tote bag ekoprint adik-adik beserta dengan foto diri seperti ini. Kak Fida tunggu sampai hari Kamis minggu depan di WhatsApp seperti biasanya. Oke, jadi hari ini kita belajar banyak banget ya Kak Devina. Betul, ya. kita harus sabar Kak Firda, Bener. harus telaten ya. Jangan terburu-buru ya adik-adik ya. Kayaknya meskipun itu beberapa hari nggak apa-apa ya, nggak masalah ya adik-adik ya. Yang penting harus diselesaikan. Begitu ya. Oke, semoga kegiatan LSC kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSC minggu depan. Dadah!